dari awal. Cuman kan karena dia nggak boleh orang tahu, dia nggak aku kasih tahu lah, kan itu amanah ya. Di situ dulu. Taunya ya dari awal. Cuman kan karena dia nggak boleh orang tahu, dia nggak aku kasih tahu lah, kan itu amanah ya. Mungkin dia orangnya nggak mau ketahuan, tipikalnya dia tuh nggak mau orang tahu dia sakit gitu. Jadi dia bilang dia akan ngomong sama wartawan nanti ketika udah sembuh, rambutnya udah panjang lagi, udah menjalani operasi, karena kan memang terakhir tuh sebenarnya dia sudah mau diangkat, kansernya tuh sudah mau diangkat gitu. Cuman begitu udah di kesana, udah opnam 1 hari, udah opnam tuh sebenarnya udah opnam, terus udah mau tindakan dia batuk. Dokternya bilang udah pulang dulu, nggak boleh, kita nggak bisa operasi kalau kamu kondisinya lagi batuk. Tuh diobatin dulu di Jakarta, nanti kalau udah selesai batuknya baru nanti balik lagi, katanya gitu. Mama katanya ngebantuin proses ke rumah sakitnya atau gimana kan mungkin Mama? Iya, karena kan di sini kan dia harus pakai BPJS, apakah BPJS-nya kemarin tuh udah mati, terus dihidupin lagi, terus ada kebetulan yang ngurusin asuransinya juga aku kenal gitu kan, jadi ya terus kebetulan dokternya juga aku kenal, jadinya tuh yang kayak komunikasinya gampang gitu gitu ya. loh. Ya. Terus tengah malam dia pengen pulang karena ngerasa udah sembuh. Yang dia keluhin tuh terakhir tuh di sini nih, tulang belakang. Karena udah nggak sakit, dia udah berapa hari gitu, kalau nggak salah tuh udah hampir seminggu lah dia di rumah sakit, terus dia pengen pulang karena kalau cuman batuk mah udah inilah, demamnya juga udah turun, dia kangen sama anaknya, dia pengen kerja, walaupun akhirnya nggak bisa kerja juga karena dia udah pulang berapa minggu, terus dia pingsan lagi tuh, akhirnya dimasukin ke Darmais karena berdasarkan keputusan dari dokter yang di sana disuruh masuknya ke rumah sakit yang spesialis kulit. Ya Mama, ini kan bisa dibilang dirimu dan Bang Billy juga turut membantu keluarga dari awal hingga yang wafat. Seperti apa sih Mam kehilangannya sosok orang yang bisa dibilang tuh sangat dekat dengan kalian berdua? Maksudnya karena dia kenalnya lucu aja gitu dengan polosannya dia. Kalau aku sih kalau ngobrol berdua, aku sering marahin dia. Karena Mama dianggap sebagai orang tuanya. Ya Maya? Iya, karena dia tuh kayak dibohongin orang mulu gitu loh. Aku bilang gini, Bo, ya kalau datang cerita itu sebelum, jangan setelah. Kalau setelah tuh udah terjadi kan. Kalau sebelum kan maksudnya aku mau usaha nih, aku begini. Kayak dia tuh kadang-kadang suka ada sotoynya nih anak ya kan, karena kerasa mungkin ada punya uang, pengen usaha gitu ya. Tapi kan aku bilang harusnya sebelum usaha itu kamu tanya, Ma ini begini, sebelum berobat, Ma ini begini. Kadang-kadang dia tuh mungkin dia pikirkan kita sibuk ya, jadi dia nggak mau ngerepotin. Tapi terus akhirnya ya cerita juga setelah semuanya tuh udah kejadian gitu. Pas pengobatan ada Mam katanya mau ada masalah juga pengobatan, kena tipu juga atau gimana sih Mam? Nggak kena tipu sih sebenarnya mah, dianterin sama orang, tapi dianterin tuh kayak ke rumah sakitnya pemerintah loh, jadi antri, jadi dia tuh bisa antri tuh berjam-jam Di Malaysia? di Malaysia yang pertama. Berarti ya rumah sakit biasa dong? rumah sakit RSUD kalau di sini makanya aku terus bilang, kenapa sih kamu tuh nggak nanya? Mama tuh tahu loh rumah sakit di Penang itu, aku tahu nomor telepon dokter khusus untuk cancer gitu kan, atau teman-teman di sana yang memang sudah berhasil. Akhirnya nih yang kedua kali ini dia ke Malaysia juga, tapi bukan di Penang, ke Malaka.